Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, seorang Jokowi kecolongan di Jawa Timur. Ya, nampaknya PDIP kabarnya ya mengklaim ada kemenangan 21 pilkada di Jawa Timur. Jokowi benar-benar kecolongan. Padahal Jokowi sudah ke Jawa Timur, ya, sudah pamit bagi-bagi sembako dan sebagainya. Sudah ketemu dengan Hovifah, tapi pada kenyataannya PDIP yang menguasai begitu kan. Walaupun Bu Risma kalah sebagai calon gubernur Jawa Timur, tapi ya di pilkada daerah ya PDIP mengklaim ada sekitar 21 ya pemimpin dari dari dan wakil begitu kan ya, dari dari ketua calon pemimpin dan wakil pemimpin. Di situ ada 21 pilkada di Jatim, itu ada kemenangan mutlak ya. Salah satunya yang menjadi indikator kekuatan itu adalah Eri Cahyadi di Surabaya. Artinya apa? Artinya kader-kader PDIP di situ begitu kan ya, semuanya ada kemenangan mutlak. Walaupun Bu Risma kalah nggak ada masalah begitu kan. Yang penting seperti bupati, ya seperti wali kota dan sebagainya itu menang. Karena apa? Karena eksistensi untuk menguasai parlemen ya di situ begitu kan. Yang penting nantinya adalah yang namanya anaknya Mulyono tidak bisa berkiprah. Bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Walaupun sudah memainkan bansos sana sini begitu kan di Jatim, terus kemudian sudah pamit dan di Jatim. Nampaknya pengaruh dari seorang Jokowi ini tidak ada apa-apanya begitu kan. Ya, bahkan ya PSI sudah tidak ada apa-apanya di Jawa Timur. Karena Jokowi tidak punya partai, Jokowi akan kebingungan sendiri nantinya. Strategi politik ternyata cukup sukses di Jawa Timur ya, sampai 21 pemimpin begitu dan wakil pemimpin di situ atau wali kota dan bupati di situ itu adalah sebanyak sampai 21 kader. Wah, ini kan luar biasa di situ. Artinya secara tidak langsung bahwa kader PDIP cukup mumpuni di Jawa Timur, walaupun secara tidak langsung begitu kan ya pemilihan Bu Risma ya di Pilgub itu kalah. Nggak ada masalah. Jadi saya kira nanti pengaruh seorang Jokowi itu tidak ada begitu kan ya, walaupun menang di Jawa Timur misalnya, tapi di daerah-daerah yang lain begitu seperti di Sumeneb PDIP menang ya, di Surabaya mereka menang begitu kan ya. Terus kemudian di Lumajang juga begitu. Artinya secara politik PDIP ini cukup mumpuni di daerah. Ini yang menjadi kekuatan yang kemudian mereka akan menguasai di parlemen. Kalau menguasai di parlemen, jelas Gibran mau disung di mana? Mau dari Partai Golkar. Ya, lobby-lobby politik dari PDIP ini kalau masuk istana ini akan ketar-ketir yang lain di situ begitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya seorang PDIP dari partai PDIP, seorang Ibu Megawati dengan seorang Prabowo tidak ada masalah. Yang menjadi masalah besar di situ adalah dengan si Mulyono. Dan sekarang Hasto mulai bernyanyi begitu kan ya. Terus kemudian kader-kader PDIP sudah mulai bernyanyi di situ. Itu menunjukkan kemenangan yang secara mutlak kepala daerah. Walaupun di Jawa Tengah mereka kalah, terus kemudian di Jawa Barat mereka kalah, di Jawa Timur mereka kalah, di Sumut mereka kalah, tapi kepala daerah, bupati dan wali kota itu ada kemenangan mutlak bagi seorang PDIP. Ini cukup lengah seorang Jokowi ini begitu kan. Strateginya ya kecolongan. Seorang Jokowi itu hanya fokus ya kepada calon gubernur-gubernur, tidak fokus kepada bagaimana kepala daerah, bupati dan wali kota di situ yang ternyata hari ini dikuasai oleh PDIP. Ini kecolongan berat, bos. Ini kecolongan berat. Ini nampaknya Gibran ini tidak berkutik nantinya ya. Mau dipersiapkan apa? Misalnya di Jawa Tengah ya, kemenangan PDIP 40% di situ. Dalam artian walaupun gubernurnya kalah begitu kan, tapi kita lihat saja
kader PDIP yang menjadi kepala daerah dan wali kota di situ banyak begitu kan. Di Jawa Barat juga sama. Di Pilkada Jakarta kan sudah menang. Itu sebagai kekuatan mereka. Inilah strategi-strategi PDIP untuk turun ke bawah begitu kan ya. Ternyata menang di beberapa pilkada. Nampaknya ini akan menjadi ketakutan besar ya kepada seorang Mulyono. Mulyono cukup kecolongan sih sebenarnya strategi-strategi seperti ini kan hal yang kecil. Tapi kalau kita fokus kepada gubernurnya seperti Bu Hovifah, seperti yang lain begitu kan. Ya, Hovifah kan sudah 2 periode begitu kan. Sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Yang punya kepentingan apa-apa itu yang di bawah. Wali kota dan bupati, bagaimana PDIP tetap eksis begitu kan. Ini yang kecolongan dari seorang Jokowi. Bahkan di satu sisi nanti begitu kan ya, di gubernur kalau mau Gibran mau calon, saya kira PDIP akan berlabuh duluan kepada Prabowo. Ya karena kita tahu bahwa 1 tahun ini mungkin sudah lepas bayangan-bayangan Jokowi di Prabowo begitu, sehingga orang-orang masih membicarakan masalah kekuatan dari PDIP. Nah, inilah nampaknya kekuatan PDIP sekarang sudah mulai bernyanyi. Seperti Hasto memulai bongkar habis-habisan. Bagaimana soal kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah bersatu memenangkan Pramono Rano. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kekuatan oposisi itu bersama dengan rakyat. Wah, lihat saja sekarang sudah mulai gonjang-ganjing masalah soal di Kementerian Prabowo ini begitu, dalam artian bahwa Prabowo menjadi presiden, ya menteri-menterinya dan pembantu-pembantunya sudah mulai menjadi spekulasi. Bagaimana soal judol, bagaimana soal Gus Miftah yang kemudian menjadi viral. Satu persatu sudah mulai terbongkar begitu kan. Ya, coba kita baca lagi ya beritanya. Ini cukup menarik ya. PDIP klaim menang 21 pilkada di Jatim, amanah besar akan kami jalankan. Ya, coba kita baca. Pilkada serentak 2024 kembali menjadi ajang pembuktian ya, PDIP masih menjadi kekuatan politik utama di Jawa Timur. Hasil sementara pilkada di 38 kabupaten atau kota di Jatim, partai berlambang banteng moncong putih tersebut berhasil meraih kemenangan besar. Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur ya, Sri Untari Bisowarno yang mengungkapkan bahwa partainya memenangkan 21 pilkada kabupaten yang terdiri dari 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih merupakan dari kader PDIP. Sementara 5 daerah lainnya adalah pasangan calon yang diusung partainya. Ngeri-ngeri sedap ini. Artinya apa? Artinya kemenangan PDIP di situ begitu kan ya. Di luar nalar dari seorang Jokowi ya. Jokowi kan hanya fokus kepada Jawa Timurnya, kepada gubernurnya. Padahal eksistensi nanti keberhasilan di Pilkada 2029 juga kepala daerah itu juga menentukan ya. Kepala daerah baik kota ataupun bupati atau wali kota ini cukup mumpuni di situ begitu kan. Makanya ya Hovifah kan Jawa Timur tidak punya kepentingan apa-apa sekarang. Masa dia mau membantu Mulyono? Masa dia fokus kepada seorang Jokowi? Ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Mungkin dia fokus kepada Prabowo. Prabowo ya bisa saja kalau PDIP masuk istana, saya yakin partai-partai yang lain akan menjadi gejolak sana sini. Inilah menjadi prediksi hari ini begitu kan ya. Makanya 1 tahun, 2 tahun mungkin PDIP akan membiarkan Prabowo. Tapi nanti di 2 tahun ke atas begitu kan sudah sibuk bagaimana citra-citra yang dipolas nantinya di tahun 2029. Ya, para kepala daerah berbondong-bondong untuk memperbaiki citra agar mereka ya terpilih nanti akan menjadi calon presiden di 2029. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Makanya seorang Jokowi kecolongan di situ. Di Jawa Tengah juga sama kabarnya, ya. Jadi artinya apa? Artinya semuanya walaupun Jokowi sudah mengendorse sana sini di detik-detik akhir, itu merupakan naluri apa yang dilakukan oleh Prabowo sudah mulai agak kecolongan di situ. Oh iya ya. Ternyata di daerah-daerah itu dikuasai PDIP. Mulai endorse lah salah satu wali kota, endorse sana sini bupati, endorse sana sini, semuanya di endorse. Kan awalnya kan gubernur. Ya Ridwan Kamil di endorse, ya terus kemudian
apa namanya, di Jawa Tengah di endorse sana sini, di Jawa Timur juga di endorse, akhirnya pada fokus di situ begitu kan ya. Ya inilah politik yang ada, makanya dari beberapa wilayah yang kemudian kemenangan dari PDP, ternyata seorang Jokowi lengah ya. Bagi Prabowo nggak ada masalah, nggak ada soal di situ begitu kan. Kenapa? Kalau PDP menguasai di daerah, justru ini menjadi keuntungan bagi Prabowo. Kenapa? Ya bisa saja di tahun 2009 tidak seharusnya mengambil Gibran. Ambil saja dari kader PDP seperti Pramono. Bisa saja itu terjadi. Karena inilah politik begitu kan ya. Kalau tetap mempertahankan Gibran ini, wah ini bisa-bisanya begitu kan. Yang di bawah hanya ya yang dianggap bekerja hanya Gibran di situ ya. Yang Prabowo hari ini sibuk ya pusing masalah soal bagaimana APBN kita begitu kan ya. Tapi malah Gibran ya bagi-bagi sembako atas nama wakil presiden. Ngeri kan begitu kan. Yang bekerja ini siapa? Apakah Prabowo cari APBN-nya? Ya, terus kemudian Gibrannya yang bisa bekerja atau bagaimana? Ini kan masih multitafsir di masyarakat. Tapi yang jelas dari penelusuran yang ada, yang paling banyak itu adalah Gibran yang dicari di situ begitu kan, bukan Prabowo-nya. Ya, tapi kita tunggu saja nanti. Prabowo itu walaupun satu kebijakan saja, tapi rasa perhatian masyarakat ke Prabowo luar biasa. Dibandingkan seorang Gibran turun, banyak orang yang nggak percaya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.